Peran audit ya dalam menjaga investor. Mungkin ya ketika perusahaannya itu lagi naik-naiknya. Nah, jadi kan kita pada prosesnya kan audit kita melakukan pencatatan nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kelompok satu. Di, Sebelumnya perkenalkan nama saya Radhi Pasyraf Remin. Di sini saya menjadi host dalam podcast kali ini dan saya juga ditemani oleh teman saya yang bernama Angger Setiaja yang akan menjadi CEO host dalam podcast kali ini. Dan kita sudah bersama narasumber yang terpercaya yaitu Kak Rifki Rais yang akan berbagi pandangan tentang topik pada hari ini. Nah, perkenalkan sebelumnya perkenalkan narasumber kami yang bernama Rifki Rais. Rifki Rais yang tanggal lahirnya tanggal 30 Januari 2001, tepatnya di Bengkulu. Nah, beliau ini sudah berpengalaman di bidang-bidang audit, terutama di bidang audit bisnis. Yang pertama ini branch manager PT MCI pada tahun 2019 sampai dengan 2021. Yang kedua, COO Abba Agen pada tahun 2021 sampai dengan 2022. Dan yang terakhir, millionaire coach dari tahun 2023 sampai saat ini. Oke, kita sudah bersama narasumber terpercaya kita, yaitu Kak Rifki Rais. Menurut Kak Rifki Rais, gimana sih pandangan Kak Rifki mengenai bisnis? Menurut Kak Rifki Rais, bagaimana sih pandangan dari Kak Rifki Rais mengenai terkait bidang bisnis ini? Maksudnya pandangan audit bisnis ya? Iya, Oh ya, kalau pandangan dari saya dari audit bisnis sendiri itu audit ini adalah salah satu apa ya cikal bakal perusahaan itu bisa bergerak, bisa terus maju dan juga bisa terus berkembang. Kenapa? Karena dengan adanya audit ini kita bisa melihat laporan atau kita bisa mengumpulkan data-data dari seluruh informasi baik itu dari keuangan, baik dari operasional, kinerja, ketaatan hukum dan lain-lain. Di mana pada proses audit ini di sana kita akan mengerti nih apa aja yang sudah terlaksana dan juga belum terlaksana. Nah, ketika audit ini dalam bisnis itu sangat penting. Kenapa? Karena dalam bisnis itu ada yang namanya bangkrut atau gulung tikar. Nah, untuk mencegah adanya terjadi hal tersebut, nah itu penting sekali audit bisnis ini dilakukan. Nah, biasanya dilakukannya itu nggak hanya sekedar 1 tahun sekali, tapi bisa aja per semester, per 6 bulan sekali, ataupun per 3 bulan sekali, per kuartal. Nah, ketika audit ini uh, bisa berjalan, bisa dilakukan dalam bisnis, itu akan membantu bakal bisnis ini bisa maju atau nantinya bisa berkembang ke lain-lainnya gitu. oke. Eh, ada beberapa pertanyaan itu 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 ada pertanyaan pertama. Yang kedua, sudah berapa lama sih Kak Rifki Rais ini eh, ikut atau berkontribusi di bidang tersebut? Sebenarnya audit ini kan terbagi dalam beberapa hal ya. Kalau misalnya pengalaman saya dari bidang audit mungkin dari pertama menjadi branch manager di tahun 2019 itu saya udah mulai audit nih. Nah, tapi itu masih mungkin audit internal. Jadi audit dari internal perusahaan sendiri. Karena audit itu sebenarnya ada dua, ada audit internal dan ada audit eksternal. Nah, ketika audit internal, nah ini dilakukan oleh orang-orang di dalam perusahaan kita. Jadi yang mengaudit, yang mendata itu dari
pegawai dari perusahaan itu sendiri. Nah, biasanya itu dilakukan seorang auditor. Kalau misalnya itu nggak ada auditor, biasanya dilakukan oleh CEO, COO, ataupun manajer ataupun branch manager sendiri. Nah, mulai terjun di dunia audit itu mulai tahun 2019 gitu. Oke. Untuk pertanyaan yang ketiga, seberapa penting sih audit dalam di dunia perbisnisan menurut Kak Rifki Rai sendiri? Menurut saya skala dari 1 sampai 10 ya. Eh, Audit ini di angka 10 sih. Kenapa? Karena ya seperti yang tadi udah kita bahas ya. Di audit ini sangat-sangat penting. Kenapa? Karena ya itu tadi ketika kita ada audit misalnya di dalam keuangan. Nah, di situ kan bisa kita lihat, oh ternyata keuangan siklus kita ini baik-baik saja. Oh, ternyata ada cheating, ada eh, apa namanya? Ada kecurangan nih dari karyawan kita. Nah, itu bisa kelihatan di bidang keuangan. Ketika di keuangan ini terjadi miss sedikit saja dalam angka ataupun apa, itu bisa merugikan ke banyak sektor. Misalnya nanti akan ini ke supplier ataupun ke ini. Nah, itu bisa jadi nanti penurunan kualitas dari barang kita sendiri ketika itu dilakukan cheating dan lain-lain. Gitu. Oke. Untuk pertanyaan yang selanjutnya ini, mungkin dari teman-teman nih, banyak. Pertanyaan. Oke, kita lanjut. Belum Oke. Eh, ada beberapa ada teman ada dari teman-teman kita yang bertanya gini, eh, seberapa penting dalam membangun kepercayaan baik dari sisi inventor, kreditor dan pemerintah. Nah, uh, Karifi, menurut Karifi Rais ini seberapa penting dalam membangun kepercayaan di beberapa bidang yang tadi saya sebutkan? Ya, untuk membangun kepercayaan karena di bisnis ini tidak hanya kita sendiri yang berjalan ya, karena biasanya kita melakukan kolaborasi, melakukan kerjasama dan lain sebagainya macamnya. Nah, di bidang bisnis itu sangat penting tadi salah satunya mungkin investor ya, di mana investor ini akan berpengaruh besar signifikan dalam hal keuangan, baik itu dari permodalan, bahkan sampai operasional dan juga ketika nanti ketika bisnis turun juga mereka bisa membantu sumber dana dari sana. Nah, untuk membangun kepercayaan mereka itu terbilang susah-susah mudah. Jadi sebisa mungkin kita semaksimal mungkin itu dari awal itu udah membangun kepercayaan dan jangan sampai mengkhianati mereka. Kenapa? Karena supply dana mungkin aja di operasional perusahaan nih nggak bisa nutup nih. Nah, kita punya backup cadangan dana dari para investor itu. Nah, itu sangat penting untuk kita punya dapat kepercayaan dari mereka. Nah, terus juga untuk kreditor mungkin ini berhubungan dengan pinjaman atau permodalan dari bank ya mungkin ya. Nah, itu sangat-sangat penting untuk ketika kita melakukan kreditor atau kredit ke bank misalnya. Nah, ketika kita memerlukan suntikan dana, suntikan kas dari bank itu sangat-sangat penting untuk membangun kepercayaan mereka. Seperti apa? Seperti kita membayar eh, tenggat waktu pembayaran, terus juga tenggat waktu kredit. Nah, itu juga harus penting. Kenapa? Ketika itu tidak kita tepati, nanti akan ada penurunan skor yang di mana penurunan skor ini kita mungkin saja nantinya ke depannya kita nggak bisa yang namanya melakukan pinjaman lagi, terus juga kita juga nggak bisa apa namanya untuk ikut event-event kerjasama dari mereka. Nah, itu salah satu yang merugikan kita juga ketika kita sedang mengalami krisis keuangan di perusahaan itu sendiri. Nah, terus satu lagi tentang investor, kreditor, sama Pemerintah. pemerintah. Nah, untuk membangun kepercayaan pemerintah itu juga sangat penting sih, seperti kayak regulasi-regulasi yang kita punya gitu ya, atau surat-surat hukum yang harusnya kita punya. Kenapa? Karena ketika kita perusahaannya tidak memenuhi itu, kita bisa disebut sebagai perusahaan ilegal. Nah, di sini akan susah untuk kita ketika kita tidak
lengkapi semua itu, nah kita akan apa ya namanya, diubah status kita menjadi perusahaan ilegal. Nah itu ketika perusahaan kita ilegal, kita nggak bisa menggait pasar, kita nggak bisa melakukan pinjaman ke bank, kita juga nggak bisa melakukan crowdfunding kepada investor. Nah itu juga kita penting banget untuk menjaga kepercayaan mereka. Apalagi tentang hukum-hukum yang berlaku ya, seperti kita tahu kita di negara Indonesia banyak sekali hukum-hukum baik itu undang-undang, peraturan daerah, dan lain sebagainya macamnya. Nah, sebisa mungkin nih, kita itu sendiri bisa eh, apa ya, membangun kepercayaan kepada pemerintah dan juga kita bisa juga nantinya enak jalan ke depannya. Nah, ketika semua itu udah terbangun, nanti juga dari pemerintah itu juga banyak program-program lainnya nih untuk support kita. Misalnya kita dalam UMKM gitu ya. Sekarang lagi marak kerjasama UMKM gitu. Sangat menarik sekali ya tadi dari penjelasannya Rifki Rais. Oke, Mungkin saya boleh izin bertanya sama boleh. Kak Ya, Rifki. Contoh monggo Kak. peran audit dalam eh, apa ya? Dalam menjaga investor tuh seperti apa sih contohnya? Nah, peran audit ya dalam menjaga investor. Nah, jadi kan kita pada prosesnya kan audit kita melakukan pencatatan nih ya, melakukan pendataan dan lain sebagainya macamnya, dan kemudian kita melakukan reporting. Nah, ketika reporting ini kita bisa memberikan reporting ini tidak hanya untuk perusahaan kita sendiri nih, tapi juga kita berikan kepada investor. Nah, mungkin kita mempunyai strategi-strategi baru atau rencana-rencana baru ke depannya, ataupun inovasi-inovasi baru ke depannya. Nah, ini kita bisa lakukan reporting audit kepada investor, yang mana nanti investor ini bisa menilai nih, oh nanti ketika kita butuh strategi ini dengan audit pelaporan yang seperti ini, nanti mereka bisa mungkin ya ketika perusahaannya itu lagi naik-naiknya, mereka bisa menggelontorkan dana yang tidak hanya sedikit gitu untuk perusahaan kita, gitu Bang Habis. Nah, sedangkan untuk pemerintah tadi untuk menjaga legalitas perusahaan ya. Nah, Ya. gimana sih peran auditnya tuh untuk menjaga dari sisi pemerintah gitu? Kalau dari pemerintah ya, dari audit ini sebenarnya ini berlakunya itu untuk perusahaan udah menengah ke atas gitu. Untuk perusahaan-perusahaan kecil mungkin ini belum berlaku. Kenapa? Karena ya memang belum ada, mungkin ada NPWP atau SPKT yang ada di perusahaannya itu belum bisa dijalankan. Nah, kenapa juga? Karena bisnis kecil juga mungkin yang kelola masih dikit ya, yang karyawan mungkin masih dikit, masih satu dua. Nah, itu tidak melakukan audit. Nah, audit ini biasanya udah skala besar atau skala menengah. Nah, ini ketika menjaganya adalah yang pertama pastinya kita cek legalitas-legalitas nih yang berhubungan dengan perusahaan kita. Apakah semuanya sudah terpenuhi atau belum? Nah, biasanya di tahun-tahun awal atau ketika kita membangun bisnis, ini beberapa legalitas-legalitas formal yang utama biasanya kita udah terpenuhi nih. Tapi di lain sisi ada beberapa peraturan-peraturan mungkin atau ada legalitas-legalitas lain di luar itu, ataupun ketika legalitas lanjutan, misalnya ketika keuangan kita udah naik nih. Nah, itu kan nanti akan berbeda dengan pembayaran pajaknya dan lain sebagainya macamnya. Nah, itu akan berubah seiring bertumbuhnya bisnis itu, Bang Habis. Baik, Kak Rais. Oke, saya paham. Kemudian tentang membantu perusahaan, eh, ada tantangan nggak atau hambatan utama seorang auditor gitu untuk membantu atau merekomendasikan sebuah saran kepada perusahaan gitu? Ada nggak tantangan yang utama gitu atau yang berat mungkin ya yang Oh, dihadapi auditor? ini ya hasil auditnya itu sendiri ya. Iya, si auditornya sendiri itu. Mungkin kalau tantangan nggak ada sih sebenarnya, tapi yang mungkin menjadi masalah utama waktu yang diperlukan nih untuk melakukan audit itu lama. Jadi nggak sebentar nih, nggak hanya sebulan 2 bulan nih untuk melakukan audit, bisa 3 bulan, bisa berbulan-bulan. Kenapa? Karena mungkin saja nih
di bulan ini akan berbeda dengan bulan depan. Nah, misalnya kita melakukan audit di bulan ini, itu akan hasilnya berbeda dengan bulan depan. Ketika kita melakukan di bulan depan, itu akan berubah lagi nih di bulan depannya. Nah, biasanya ini dilakukan beberapa periode, tergantung dari auditor itu sendiri. Ketika data-data ini sudah terkumpul, sudah selesai dengan tenggat waktu itu, nah baru bisa kita lakukan saran, rekomendasi kepada perusahaan. Nah, juga menjadi catatan ya dari proses audit ini nggak semua hasil itu dipakai nantinya di perusahaan. Bisa aja hanya mungkin dari 100 nih hasil audit kita, hanya satu yang kepake. Nah, itu bisa aja. Nah, jadi proses audit ini memang ya sebenarnya untuk checklist kelengkapan, checklist ketaatan gitu untuk perusahaan kita sendiri agar ya tadi perusahaan bisa survive, perusahaan bisa mengikuti regulasi yang ada, terus juga perusahaan tidak apa namanya terjadi kecurangan di keuangannya dan lain sebagainya. Itu sebenarnya dampaknya lebih ke situ sih. Oke, berarti agak rumit ya untuk sebuah perusahaan ya, seorang Ya, auditor itu. Oh. Mungkin regulasi yang dipakai sebelumnya tidak terpakai untuk kedepannya, ya. betul. Nah, misalnya kayak ada regulasi-regulasi baru nih, seperti kayak UU ITE nih. Ya. Nah, itu kan baru nih di kita nih sebagai Hmm. masyarakat Indonesia. Nah, itu tentunya perusahaan akan kemudian meninjau lagi nih, mengaudit lagi nih. Oh, kita udah memenuhi undang-undang tersebut belum gitu. Nah, yang menjadi eh, prihatin kita ya, menjadi rasa was-was kita adalah ketika regulasi itu berjalan dan kemudian di suatu waktu perusahaan kita ternyata menyalahi aturan tersebut. Nah, ini akan berdampak besar nih ke perusahaan kita. Nah, tidak hanya tentang regulasi ataupun denda yang harus dibayarkan, tapi citra kita kepada masyarakat juga nanti akan menjadi dipertanyakan gitu, akan menjadi turun. Nah, itu juga bisa berdampak sampai ke situ Bang Abis. Oke, berarti emang sepenting dan sekompleks itu ya peran sebuah auditnya tuh. Betul, betul. Oke, berarti kalau dari perusahaan juga ngikutin dari ini juga ya berarti ya regulasi pemerintah, gimana undang-undang yang berlaku baru gitu ya. Betul. Nah, dari perusahaan sendiri kan sebelum kita bangun sebuah perusahaan pasti ada banyak persyaratan nih Bang Hafiz. Iya. Mulai dari keuangannya, dari izin tempat tinggal dan lain sebagainya macamnya. Nah, itu mungkin kita harus penuhi di awal-awal. Nah, tapi nanti seiring berjalannya waktu, misalnya kategori bisnis kita mungkin di skincare. Nah, nanti kan di situ ada peraturan-peraturan sendiri. Nanti juga ada lembaga yang mengawasi seperti BPOM dan lain sebagainya macamnya. Nah, itu kita harus penuhi regulasi-regulasi tersebut. Nah, ketika kita tidak bisa nih memenuhi regulasi tersebut, nah barang kita bisa aja ditarik dari pasar atau disita oleh Oh, badan lembaga tersebut. Nah, jadinya kita tidak bisa melakukan distribusi produk, marketing dan lain sebagainya macamnya untuk menghasilkan keuntungan buat perusahaan kita sendiri. Gitu, Bang Abis. oke oke, paham Bang Rais. Eh, Kemudian nih masih tentang membantu perusahaan itu sendiri. Ada nggak sih contoh nyata rekomendasi hasil audit gitu yang telah meningkatkan efisiensi sebuah perusahaan? Ada nggak hasil nyatanya gitu? Yang Oh, udah hasil meningkatkan, audit ya dari ya, pengalaman saya. ya dari pengalaman abangnya sendiri. Oke, mungkin ini ya, karena saya udah lumayan lama terjun di audit ya, Ya, dari zaman sebelum COVID nih, oh ya lumayan lama ya. sudah sampai ke sesudah COVID ya, ya. Nah, di situ kan ada proses audit di mana kita bisa transformasi nih. Ketika dulu misalnya nih ya, kita lebih fokus penjualan sales itu kepada offline atau kita direct langsung ke lapangan gitu sebelum COVID nih di zaman 2019 sampai 2020 awal. Nah, kemudian ketika strategi itu dijalankan di zaman COVID, ternyata hasilnya mengecewakan, hasilnya tidak sesuai ekspektasi yang kita harapkan karena uh, kondisi saat itu berbeda dengan kondisi sebelumnya yang mengharuskan
setuju awal ya. Oke, kita kembali lagi bersama narasumber yang terpercaya yaitu Kak Rifki. Oke, balik lagi nih Kak Rifki. Pertanyaan yang tadi nih, eh, pasti kan teman-teman bertanya-tanya, eh, kamu nanyain juga kan, bagaimana sih si perusahaan dapat membantu eh, hasil audit yang apa? Sorry. Menurut Kak Rifki, menurut Kak Rifki Rais, bagaimana pendapat Kak Rifki Rais dalam si perusahaan membantu ya, membantu merekomendasikan hasil audit yang telah ditingkatkan untuk mengefisiensi pengembangan bisnis tersebut. Oh, oke oke. Hasil audit yang nantinya untuk meningkatkan dari perusahaan itu sendiri ya. Yang pastinya Benar, dari audit ini kan kita banyak sektor ya. Yang pertama ada dari sektor keuangan, terus juga ada operasional, kepatuhan hukum, dan juga sektor kinerja. Nah, dari 4 hasil audit ini yang pastinya akan berpengaruh signifikan yang pertama, yang terutama di operasional sama kinerja sih. Ketika hasil audit dari operasional nih, misalnya ada yang mungkin dalam setahun ini kita kelewat nih dengan visi misi tujuan kita ataupun strategi-strategi dalam 1 tahun kita. Nah, itu bisa nantinya ditingkatkan di tahun-tahun berikutnya, di tahun depan. Terus juga untuk kinerja nih, misalnya hasil audit nih di dalam kinerja kita, terutama di dalam SDM kita sendiri misalnya. Di dalam SDM kita sendiri ternyata ada salah satu, mungkin ada beberapa SDM yang itu tidak perform, yang itu uh, sehingga membuat produktivitas dalam tanda kutip ya, produktivitas dalam perusahaan kita itu tidak berpengaruh gitu. Nah, itu bisa aja kita melakukan revitalisasi atau kita melakukan pergantian karyawan-karyawan itu sendiri, sehingga nantinya SDM-SDM yang mumpuni ataupun berkompeten di bidang-bidang tersebut bisa mengisi dan juga melakukan kinerjanya secara efektif dan efisien gitu sih. Nah, tadi ada yang menarik nih yang dijelaskan oleh Kak Rifki Rais ini. Eh, Bagaimana ya cara tadi kan meningkatkan ya, kata-kata meningkatkan itu ya benar ya Kak Rais ya. Betul-betul. Bagaimana cara meningkatkan agar si SDM ini eh, membantu perusahaan untuk meningkat apa dalam efisiensinya itu Nah, yang hasil pastinya auditnya. iya, dari hasil audit ini kan nanti tercatat semua nih, kinerjanya seperti apa, terus impact dampaknya untuk perusahaan apa. Nah, nanti akan dapat kesimpulan ya dari pelaporan tersebut. Nah, itu nanti bisa dianalisis nih untuk meningkatkan SDM kita sendiri itu uh, ada 2 cara sebenarnya. Kita bisa uh, melakukan apa namanya penerapan teknologi-teknologi terbarukan, karena kita di zaman modern ya sekarang di industri 4.0, di mana kita bisa mengandalkan teknologi-teknologi yang sudah ada sehingga SDM kita bisa lebih produktif nih. Misalnya di kasir yang kita sebelumnya manual nih. Nah, kita bisa melakukan kasir digital gitu. Dan yang itu akan tidak lagi kita menghitung secara manual, secara konvensional yang tradisional yang lama, kita harus menghitung satu-satu. Tapi itu udah komputerisasi di dalam kasir tersebut. Terus juga mungkin yang kedua melakukan pelatihan-pelatihan ataupun training-training kepada karyawan kita. Misalnya juga contohnya di gudang misalnya, di karyawan gudang. Nah, itu kan mungkin manajemen stok gudangnya itu masih kurang gitu. Masih kayak sehari 2 hari ternyata barang habis. Nah, itu kan akan menghambat kinerja perusahaan kita sendiri. Nah, di situ nanti kita bisa melakukan memberikan pelatihan kepada mereka, di mana mereka ini juga bisa meningkatkan misalnya prediksi ataupun uh, segmentasi market seperti apa di bulan-bulan tertentu gitu. Nah, itu yang akan membantu perusahaan juga stok gudangnya itu aman selama periode-periode tertentu gitu. Oke, Eh, aku mau flashback lagi nih Kak Rais dari pertanyaan yang kelima. Mungkin tadi ada dari aku pribadi ini ya, kayak ada ganjel. Eh, apa apakah ada dampak positif
dan negatif terkait dalam membangun dalam membangun kepercayaan di hasil audit di bidang inventor, kreditor, dan pemerintah itu sendiri. Apa sih ininya? Tadi intinya ya membangun kepercayaan ya untuk Ya, semua lini investor, kreditor maupun pemerintah itu hasil positifnya ya ke kita. Itu yang pertama pastinya kita akan tersupport atau terbantu dalam perkembangan kita nih. Jadi kita tidak harus mengurusi regulasi hukum ataupun membayar denda di pemerintah, ataupun kita bisa mendapatkan suntikan dana dari investor. Juga kita nggak kehilangan investor-investor lama kita yang sebenarnya mereka itu udah loyal nih kepada kita. Tapi ternyata dalam hasilnya kita tidak berjalan sesuai visi misi dan juga di audit ternyata uh, apa namanya pelaporannya juga tidak jelas dan lain sebagainya macamnya, itu akan menghilangkan kepercayaan investor sehingga kita kehilangan investor untuk suntikan dana untuk scale up bisnis kita misalnya. Nah juga untuk positif di kreditor ya pastinya kita dalam bisnis itu pasti ada utang ya. Dalam bisnis itu untuk dia bisa berjalan sedemikian rupa itu pasti ada utang. Nah, salah satunya ketika investor ini tidak bisa memberikan suntikan dana, kita bisa memberikan mendapatkan suntikan dana dari kreditur ataupun dari bank itu sendiri. Kenapa? Karena itu adalah jalan terakhir. Jalan terakhir ketika investor ini tidak bisa memberikan tambahan dana untuk scale up bisnis kita ataupun membantu perusahaan kita ketika kita lagi drop gitu. Nah, mungkin untuk sisi negatif dari audit sendiri yang pastinya di laporan keuangan ya. Di laporan keuangan kan perusahaan ini dari awal sampai nanti berkembangnya itu pasti ada peningkatan pendapatan ya, pendapatan ataupun profit. Nah, dari sana kan pastinya ketika kita memenuhi regulasi pajak ya di pemerintah itu juga pasti akan meningkat sesuai dengan kategori-kategori usaha kita. Nah, mungkin dari yang pajaknya misalnya dari 10% nanti bisa naik ke 12%, ke 13%. Nah, itu akan berdampak ke keuangan kita juga, cost yang diberikan kepada perusahaan juga akan semakin besar ketika kita mendapatkan profit lebih dari perusahaan tersebut gitu. berarti dengan cara suntikan dana ya tadi ya, apa dalam membangun kepercayaan baik itu di apa namanya baik itu di bidang inventor gitu ya dan seterusnya gitu ya, benar ya. Oke, Betul. eh, oke, menarik juga nih, aku jadi tertarik. Terus apa sih perbedaan yang apa sih menurut Kak Rais signifikan apa sih menurut Kak Rais sendiri perbedaan yang signifikan dalam peran audit di dalam perusahaan baik itu besar atau kecil atau menengah dalam mengembangkan bisnis mereka masing-masing itu bagaimana? Untuk peran audit sebenarnya dari UMKM kecil itu sebenarnya udah kita ya dalam sebuah perusahaan ataupun dalam sebuah bisnis setiap hari kita pasti melakukan audit, melakukan pelaporan misalnya dari transaksi hari ini ataupun pendapatan hari ini dan lain sebagainya macam itu secara tidak langsung kita ini setiap harinya melakukan pelaporan audit. Nah, cuman dalam hal ini adalah hanya audit transaksi ataupun hanya audit operasional yang itu nantinya cuman nanti direkap menjadi satu kemudian jadi apa namanya audit per bulanan gitu atau audit mingguan. Nah, itu biasanya di UMKM itu melakukan audit internal sendiri. Nah, terus juga di misalnya di usaha menengah nih. Nah, di usaha menengah ini biasanya udah mulai nih ada audit dari internal mereka sendiri dan juga ada audit dari eksternal. Nah, biasanya audit dari eksternal ini akan berpengaruh lebih besar daripada audit internal. Kenapa? Karena misalnya kita nih dalam sebuah perusahaan nih kita kan hanya bisa melihat diri kita sendiri dari kacamata kita sendiri. Nah, ketika kita meng-hire ataupun mengambil auditor dari luar, nah itu akan memberikan pandangan atau kacamata yang berbeda untuk perusahaan kita. Nah, dari sana kan mungkin terlihat celah-celahnya di mana atau nanti terlihat nanti potensinya kemana. Nah, itu akan didapatkan ketika kita melakukan kerjasama dengan auditor eksternal. Nah, kalau misalnya untuk usaha-usaha
atas gitu, itu udah pasti ada audit internal, udah ada audit eksternal. Kenapa? Karena untuk scale up, untuk juga untuk meningkatkan mereka, terus bekerja sama dengan apa namanya perusahaan-perusahaan internasional itu perlu audit yang memang profesional untuk perusahaan kita, sehingga perusahaan kita nih mau apa perusahaan yang lain itu mau bekerja sama dengan perusahaan kita gitu. Nah, tadi aku sempat kayak ganjel di hatiku ya. Cara tadi kan ada kerja internal sama eksternal. Semisal ya, baik itu apa namanya di perusahaan kalau nggak salah tadi itu ya ada menengah apa ada perusahaan besar, kecil, menengah gitu ya. Nah, cara cara apa namanya cara mereka eh ya oke lah ambil salah satu perusahaannya yaitu besar ya. Semisal perusahaan besar ibuku gitu ya, misalnya cara eh, bekerja bekerja secara eksternal di apa namanya bekerja secara eksternal di audit itu tuh bagaimana di Mungkin dalam dari perusahaan? audit eksternal sendiri ya. Ya, Ya kita benar. kerjasama mungkin dari vendor mungkin ada ya dari vendor ataupun nanti dari mungkin agensi juga ada. Di sana kan mereka mempunyai eksternal yang memang dia berkompeten nih di bidangnya. Misalnya di salah satu sektor, misalnya di bidang keuangan nih ada audit keuangan sendiri. Nah itu memang dia udah berpengalaman beberapa tahun di bidang tersebut. Nah itu biasanya itu akan sampai ke hal-hal detail ataupun hal-hal yang sebelumnya mungkin tidak terpikirkan oleh internal audit, itu bisa dilaporkan oleh mereka. Misalnya ternyata ketika, contoh ya misalnya gini, ketika internal di audit kita ternyata di keuangan ini aman-aman saja gitu. Tidak ada miss, tidak ada kecurangan, tidak ada lain sebagainya macamnya. Nah, kemudian kita hire nih audit eksternal yang kemudian mengecek mendata hal tersebut. Nah, ternyata dengan pengalaman mereka nih ya, di bidangnya, profesional memang mereka bergelut di bidang tersebut, ternyata ada salah satu cara mungkin atau trik gitu ya dari karyawan keuangan ini yang itu sebenarnya melakukan kecurangan di situ. Nah, ini yang akan menjadi dampak untuk perusahaan kita itu sangat besar gitu. Nah, jadi eksternal ini akan berpengaruh besar ketika mereka melihat dari kacamata mereka yang sebenarnya dari kacamata kita itu tidak terlihat gitu, Mas ya. Oke. Eh, apakah kalau menurut Kak Rai sendiri, apakah eh, kan setiap perusahaan kan pasti ada kayak persaingan gitu ya, bener ya? Nah, terus Betul. dari mungkin ya dari ke apa ya dari sisi perusahaan apakah ada kayak keegoisan kayak mau bersaing di bidang audit itu seperti apa menurut pandangan Kak Rai sendiri? Untuk kompetensi dibuat audit ini sebenarnya untuk berhubungan dengan kompetitor mungkin nggak ada ya, Mas Pasya ya. Karena audit ini untuk perusahaan kita sendiri. Yang pastinya kalau misalnya berhubungan dengan kompetitor dengan strategi-strategi baru, inovasi-inovasi baru, yang itu didapatkan setelah hasil audit itu sendiri nih. Nah, ketika kita sudah melakukan audit, terus juga kita bisa melakukan strategi inovasi, baru nih kita melakukan saingan dengan kompetitor-kompetitor kita. Tapi kalau misalnya saingan audit ke kompetitor itu setahu saya ya, selama saya di perusahaan itu nggak ada gitu. Karena audit ini untuk perusahaan kita sendiri gitu. Nggak banyak-banyakan ataupun bagus-bagusan auditnya tentang audit kita ataupun audit perusahaan lain. Oke, baik. Dari peserta ada yang mau ingin ditanyakan, silakan Laras. Terima kasih. Tadi kan bilang katanya adanya misalnya terjadi temuan kecurangan. Terus tindakan apa sih yang dilakukan auditor setelah menemukan bahwa ada langkah audit nih yang dihilangkan gitu loh. Jadi buktinya itu tuh dihilangkan itu tindakan apa sih yang harus dilakukan seorang auditor setelah menemukan bahwa adanya langkah audit yang dihilangkan? Nah, dari auditor itu sendiri kan sebenarnya tidak ada apa namanya feedback ataupun tidak ada tindak lanjut dari auditor itu sendiri, Mbak Laras. Kenapa? Karena audit ini hanya mendata dan juga melaporkan kepada perusahaan nih.
ketika terjadi suatu miss, terjadi suatu kecurangan. Nah, yang menentukan kebijakan setelah itu mungkin uh, karyawan ini diberhentikan ataupun karyawan ini diberikan sanksi, diberikan denda ataupun lain-lain itu tergantung kepada perusahaan kita sendiri. Karena audit itu sebenarnya kita hanya mendata, melaporkan kepada perusahaan, terus juga kita ini juga bisa melakukan saran dan rekomendasi. Misalnya mungkin di kecurangannya itu udah sangat fatal nih, merugikan sekali bagi perusahaan. Mungkin kita bisa merekomendasi untuk mencari profesional baru atau karyawan baru untuk menggantikan karyawan tersebut. Bagaimana kalau misalnya si auditornya itu tidak dapat memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat? Nah, untuk seorang auditor karena ini tadi ya, tadi udah dibahas tentang internal audit dan eksternal audit nih, Mbak Laras. Nah, ini kan pasti dari dua sudut pandang ini berbeda nih, ya kan? Nah, dari kedua ini, dari perusahaan itu bisa menilai nih, di audit internal seperti ini, di audit eksternal seperti ini. Nah, cukup enggaknya laporan tersebut itu tergantung kepada perusahaan. Misalnya nih, dari periode 3 bulan ini melakukan audit nih, dari perusahaan kita, ternyata masih kurang nih. Nah, bisa aja kita nambah periode lagi untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan, gitu Mbak Lara. Baik, terima kasih. Oke, mungkin dari peserta yang lain ada yang ingin ditanyakan mengenai audit dalam pengembangan bisnis. Tadi Angger, silakan. Ini Kak, saya mau tanya, apa saja sih kualifikasi dan kompetensi utama yang harus dimiliki oleh seseorang auditor untuk dapat melakukan audit yang efektif pada perusahaan? Ya, nah untuk audit sendiri yang pastinya mempunyai kompetensi yang pastinya komunikatif ya, karena kita untuk memperoleh data itu kita bisa melalui salah satu caranya adalah wawancara. Nah, dengan kompetensi ini kita bisa mengulik ataupun kita bisa menggali ini informasi sedalam mungkin yang dibutuhkan untuk proses audit kita. Terus yang kedua yang pastinya checklist audit ya. Nah, checklist audit ini bisa aja kita untuk sebagai panduan di mana apa-apa aja sih yang sebenarnya kita harus uh, tinjau, apa aja yang seharusnya kita data, terus apa aja yang seharusnya kita laporkan, gitu Mas Angga. Oke Kak, makasih Kak atas jawabannya. Oke, baik. Dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Dari Kak Hafiz sendiri bagaimana? Atau ada yang masih kurang gitu loh dari eh, hati teman-teman. Ada yang, wah, kayak gini loh ternyata di bidang audit. Silakan. Oke, Bang Rais, gimana sih auditor tuh bisa membangun hubungan kerjasama yang baik antar perusahaan? Bisa nggak seorang auditor Eh, itu Auditor untuk kerjasama antar perusahaan? antar perusahaan. Nah, ini kalau misalnya untuk kerjasama antar perusahaan, Bang Hafiz ya, Ya, itu yang pastinya bukan tugasnya auditor itu sendiri. mm, Karena auditor ini ya tadi ya seperti udah dibahas, auditor ini untuk internal kita sendiri nih. Kalau untuk kerjasama mungkin yang bisa digunakan adalah laporan auditnya nih, bukan auditornya. Nah, laporan audit ini kan bisa berupa reporting ya, reporting terus juga hasil-hasil apa namanya data-data yang ada di perusahaan, yang itu kemudian eh, data-data tersebut bisa menjadi peninjauan ataupun bisa menjadi poin plus ketika kita kerjasama dengan perusahaan lain gitu, Bang Abis. oh berarti bukan ranahnya seorang auditor ya untuk Betul, bagian dari kerjasama antar perusahaan. betul. Baik, baik. Oke, saya kembalikan ke host. Kalau begitu, terima kasih jawabannya, Bang Rais. Ya. Oke, terima kasih Kak Hafiz. Oh iya, silakan Ega, Janifa. Masih di mute. Nah, misalnya apa namanya
di audit itu tuh kalau misalnya ada kecurangan ya gitu, terus gimana sih caranya biar ngebangun sebuah kepercayaan itu biar orang yang misalnya udah dirugiin itu bisa percaya di audit gitu. Eh, Misalnya terjadi kecurangan nih, terus agar orang Nah, ini dapat dipercaya oleh perusahaan lagi. ya gimana caranya biar orang itu percaya? Orangnya atau perusahaannya, Mbak Ega? Perusahaan, sorry perusahaan. Oh ya. Nah, perusahaan agak percaya lagi. Yang pastinya ketika mungkin ya, kan ada beberapa level mungkin ya, ketika itu masih tidak berdampak apa-apa untuk perusahaan, itu pastinya hanya mendapatkan teguran ataupun surat tertulis mungkin ya. Terus kemudian ketika itu nanti sudah merugikan perusahaan, yang pastinya sudah ada di sana denda ataupun konsekuensi yang diberikan kepada karyawan tersebut gitu. Nah, terus yang ketiga, ketika itu sudah sangat fatal dan itu sangat merugikan perusahaan, yang pastinya udah perusahaan itu udah cut off karyawan itu terus menggantikannya dengan yang baru. Kenapa? Karena ketika sudah melakukan sesuatu yang fatal itu sangat merugikan perusahaan dan itu tidak baik nih untuk perusahaan berjalan ke depannya gitu. Oke, terima kasih. Bang Rais mau nanya lagi ini. Ya. Kalau tentang jenis-jenis audit yang di dalam perusahaan tuh apa aja sih biasanya? Nah, sebenarnya di perusahaan ada empat ya, empat audit utama ya. Mungkin Ya. sekarang baru lagi ada audit teknologi ya, yang baru. Nah, yang selama empat jenis kategori audit ini yang udah lama dipakai. Yang pertama itu audit keuangan. Nah, ini udah pasti ya tentang audit keuangan karena ini riskan dan beresiko sekali nih ketika terjadi miss ataupun kesalahan di keuangan itu sendiri. Terus yang kedua ada audit operasional. Nah, kita melakukan audit operasional ini agar mungkinnya nanti uh, terjadi apa namanya miss antar misalnya di dalam sebuah perusahaan ada yang namanya bidang-bidangnya. Nah, terjadi miss di situ kan nanti ketika audit ini melakukan audit tersebut, nanti akan terlihat di mana kekurangannya di situ. Terus yang ketiga ada kepatuhan atau ketaatan hukum. Nah, ini yang tadi menyangkut regulasi-regulasi ke pemerintah nih. Seperti apa badan apa namanya hukum-hukum kita yang harus kita apa namanya harus kita penuhi, terus juga ke badan-badan hukum yang ada, terus juga ke mungkin di apa namanya regulasi-regulasi daerah yang terjadi di daerah-daerah tertentu mungkin ada regulasi-regulasi istimewa yang ternyata itu di tempat lain nggak ada dan di daerah tersebut ada gitu. Terus yang keempat ada audit kinerja. Nah, audit kinerja ini yang pastinya yaitu berdampak kepada SDM maupun SDA gitu. Untuk bagaimana nih meninjau semua karyawan, baik itu dari levelnya yang atas sampai yang bawah, seperti apa mereka perform atau enggak, berdampak atau enggak kepada perusahaan. Nah, itu mungkin uh, dari audit kinerja itu sendiri, Oke, gitu. paham. Berarti untuk jenis audit yang baru di perusahaan itu ada audit teknologi. Ya, nah ini saya juga belum melakukan audit tersebut ya, belum ada Mm. pengalaman di bidang tersebut. Cuman dari beberapa perusahaan sudah ada yang melakukan audit teknologi, karena kan kita udah pindah ya dari industri 3.0 ke 4.0 nih, karena kita lebih digital lagi nih, lebih modern lagi nih, yang dari dulunya mungkin hanya dengan sistem otomatis, sekarang udah ada seperti sistem komputasi yang lebih efektif ataupun lebih efisien dalam untuk perjalanan bisnis tersebut, gitu Bang Habib. Baik, terima kasih. Oke, paham. Berarti Mbak Rais ini menguasai tentang yang tiga jenis audit selain teknologi. Betul. 4 jenis audit Bang Oh, Habib. empat jenis audit, sorry. Selain Iya, yang audit jenis yang baru itu ya, teknologi itu. betul betul. Oke, baik. Em, Kalau buat proses audit keuangan itu gimana itu Bang Rais? Bisa minta lebih diperjelas nggak untuk Nah, kalau bagian itu? sebenarnya saya di ke audit keuangan tidak terlalu ini ya,
tidak terlalu mendalami ataupun ini, karena audit keuangan saya melihat secara gambaran umum nih Bang Apis, secara generalnya seperti apa. Nah, dari situ kan akan terlihat nih neraca keuangannya. Nah, Ya. itu mungkin ketika neracanya minus, kita akan melakukan evaluasi. Sebenarnya setiap apa namanya, setiap hari kita melakukan audit sebenarnya. Laporan keuangan itu kan sebenarnya audit nih dari transaksi Iya. harian. Oh ya, Nah, itu dari situ termasuk kan audit akan ya. ya termasuk audit juga sebenarnya walaupun nggak secara general ya atau secara skala besar. Nah, dari situ kan kita bisa mengevaluasi nih seperti apa hal-hal yang kita akan lakukan ke depannya. Nah, kalau misalnya untuk audit keuangan, saya lebih mempercayakan kepada ahlinya nih. Karena dengan ahlinya itu mereka sudah berpengalaman di bidangnya dan sudah beberapa kali menemukan kasus-kasus kecurangan yang sebenarnya itu curang, namun diperhalus sehingga tidak terjadi kecurangan di transaksi-transaksi gelap tersebut gitu. Nah, itu saya lebih mempercayakan kepada auditor keuangan untuk melakukan audit keuangan gitu, Bang Agus. Oke, paham sekarang itu lebih ke ini berarti ya Bang Rais, lebih ke eh, gimana ya? Internal perusahaan yang benar-benar lebih masuk ya kalau masalah keuangan itu ya. Audit Betul, keuangannya. betul. Oke, baik, saya Oke. paham. Kemudian saya kembalikan ke host. Oke. Terima kasih Kak Hafiz pertanyaannya, Kak Rais. Ini berhubung waktunya tinggal sedikit lagi teman-teman, saya menyimpulkan bahwa setiap setiap kinerja di bidang audit itu pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan di dalam perusahaan masing-masing. Eh, Seperti contoh kayak ada kecurangan, cara mengatasinya mungkin suntik dana ya benar ya Kak Rais ya tadi ya. Eh, Suntik dana dan sebagainya. Jika eh, sikap dan bagaimana juga sikap auditor kepada si kalau nggak salah si perusahaan, kalau nggak salah si perusahaan ya bener ya. Jadi sikap auditor ke perusahaan kayak gimana gitu ya bener ya. Kalau salah tolong dicek lagi, tolong dikoreksi lagi. Ya mungkin eh, kesimpulannya itu aja yang bisa saya sampaikan. Eh, Terima kasih kepada narasumber yang ter terima kasih kepada Kak Rais sebagai narasumber yang sudah terpercaya eh, dalam podcast kelompok satu kali ini. Eh, Kami akhiri dari podcast kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bang Rais ya sudah mau datang. Terima kasih Terima kasih Kak teman-teman. Terima Rais kasih. Terima partisipasinya. kasih.